Selamat siang, selamat pagi menjelang siang ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, terima kasih karena anak-anak masih mau menunggu video tutorial hari ini. Bu Intan minta maaf sebelumnya karena Bu Intan harus berbagi waktu dengan tugas yang lain. Baik, tidak usah berlama-lama. Untuk materi hari ini, hari Rabu tanggal 15 September 2021, kita akan belajar bersama-sama di tema 2 subtema 2 ya. Nah, di LKSmu ada di halaman 9. Baik, kita langsung saja masuk ke materi tentang tabel perkalian. Hari ini kita akan bersama-sama belajar membaca tabel perkalian. Apa itu tabel perkalian? Bentuknya seperti apa? Nih, ya. Di layarmu, Bu Intan sudah memberi contoh tentang tabel perkalian. Ya, di bagian itu, Bu Intan ganti menggunakan pointer dulu. Di sini, ya, di sini. Nah, harusnya di sini biar anak-anak jelas, Bu Intan akan membuat tanda kali di sini. Ya, yang menunjukkan bahwa tabel tersebut adalah tabel perkalian. Baik, di sini ada angka 0 sampai 10, di sini juga 0 sampai 10. Nah, kita akan bersama-sama belajar tentang membaca tabel perkalian ini. Ya. Nah, anak-anak, sebenarnya di dalam tabel perkalian ini kita sudah akan tahu berapa kali berapa, jawabannya berapa. Ini adalah untuk perkalian pada bagian yang hijau tua atau biru tua ya, layar setiap HP atau laptop mungkin berbeda-beda ya. Bagian yang berwarna gelap ini adalah untuk penulisan kalimat perkaliannya atau lambang perkaliannya, bilangan perkaliannya. Sedangkan di bagian yang putih dan hijau muda ini untuk menunjukkan jawaban dari perkalian. Nah, baik. Misal ada soal perkalian, Bu Intan akan tulis di sini ya. Sebentar, ini kursornya kok. Ya, nih di sini. Misal Bu Intan minta 2 dikali 1. Ya, misalnya ada soal 2 dikali 1. Maka jawabannya adalah ya. Nih ya. Nah, nih. 2 dikali 1. Maka 2-nya adalah pada bagian ini, Nak. Ya, 2-nya pada bagian ini. Bu Intan ganti warna ya, karena warna kuning ya, merah saja. Nih. 2 nih ya. Kali 1. 2 dikali 1. Satunya dari sini. Di belakang. Jadi yang angka yang di depan itu untuk membaca yang di sini, sedangkan angka yang di belakang itu untuk yang di atas. Ya, 2 dikali 1. Nah, ini dilingkari terlebih dahulu. Nah, kalau sudah untuk menentukan jawabannya, anak-anak kita akan bermain mobil-mobilan. Ya. Nah, ini 2 dikali 1. 2-nya di sini. Jadi nanti kita akan membaca fokus di baris yang ini. Kemudian kolomnya pada bagian 1. Berarti hanya berhenti di sini. Nah, kalau kita tarik garis 2 1. Nah, maka garis itu akan bertemu di sini. Nah, pertemuan garis ini, 2 garis ini, itu angka yang ada di situ akan menjadi jawaban soal perkalian. Jadi 2 dikali 1, kalau ditarik garis, nah, maka akan bertemu di sini. 2 ke sana, cari angka yang berurutan dengan angka 1. Jadi harus urut, tidak boleh di sini. Ya, jadi harus urut. Oh, urutannya ketemunya di sini. Maka 2 dikali 1 jawabannya adalah 2. Ya. Terus kemudian kalau ada soal lagi misalnya 1, Bu Intan tulis di sini aja ya. 1 dikali 5 misalnya. Ya.
Bagaimana cara mencari jawaban 1 kali 5 dari tabel perkalian? Mudah. Angka yang di depan berarti pakai kolom yang menurun. 1. Kita beri lingkaran 1 di sini. Ya. Kemudian kali 5. Angka yang belakang berarti kita membaca pada bagian kolom yang di atas. Ini angka 5 di sini. Nah, kita akan tarik garis dari 1 sampai berhenti di urutan angka 5 yang ada di atas. Jadi ditarik. Ngeng, berhenti di sini. Yang ini juga ditarik. Ngeng, pakai pensil. Nah, ketemunya di sini. Nah, berarti 1 kali 5 jawabannya adalah 5. Lagi, 1 kali lagi ya. Coba, kalau misalnya Bu Intan akan membuat soal di sini. Ya. 6 dikali 4 sama dengan, caranya sama. Angka yang letaknya di depan, mencarinya dari kolom yang di depan. Cari angka 6, dilingkari dulu. Karena kebetulan warnanya gelap, ketemu gelap, jadi mungkin agak tidak terlihat ya. Tapi ini bisa Bu Intan tunjukkan menggunakan kursor ini ya. 6 dikali 4. Angka yang letaknya di belakang, maka taruh di atas, begini. Jadi kalau yang di depan itu carinya dari kolom ini, kalau angka yang di belakang carinya dari kolom yang di atas. Nah, 6 dengan 4. Kita akan tarik garis sampai berhenti dengan ketemu angka 4. Atau mau dibalik dari sini dulu ke sini juga boleh. Ya, kalau untuk menarik garis ya. Boleh, misalnya 4. Ya. Nah, stop. 6. Tarik. Iya, berarti jawabannya adalah ini. 6 dikali 4 adalah 24. Jadi tidak perlu menghitung anak-anak. Kalau ada tabel perkalian seperti ini, anak-anak tidak perlu menghitung. Langsung saja kita bisa menentukan jawabannya dengan cara meletakkan garis sesuai dengan angka yang diminta. 6 berarti di sini, 4 berarti di sini. Jelas ya? Nah, sekarang kita ke contoh soal. Nah, anak-anak, tabel perkalian ini ada di dalam soalmu. Ya, ada juga di buku paketmu. Kalau di buku paketmu ada di halaman, ya, di buku paketmu ada di halaman 87. Sama persis karena Bu Intan juga mengcopy dari sini. Ya, ini kalau diperbesar, bentuknya sama. Ya, nih, ya, sama. Nah, ini sudah Bu Intan copy di sini. Ya. Nah, kita lanjut. Nah, ini ada tabel perkalian. Ya, yang sudah Bu Intan tunjukkan di layar. Tabel perkalian ini Bu Intan copy dari buku paketmu halaman 87. Jadi kalau layarnya kurang jelas, anak-anak bisa melihat di buku siswa halaman 87. Kemudian, nah, jika ada soal, nah, ini ada satu soal. Bilangan yang terhalang gambar pensil adalah gambar pensil yang ini, nak. Ya. Nah, kita harus menentukan terlebih dahulu. Nih, ya, ini. Gambar pensil ini. Nah, maka langkah pertamanya adalah tuliskan terlebih dahulu soal perkaliannya. Jadi cara mengerjakannya yang pertama yaitu perkaliannya, bentuk perkalian. Iya, perkalian. Bentuk perkaliannya anak-anak harus tahu terlebih dahulu, harus dituliskan terlebih dahulu. Kita lihat, jika yang ditanya adalah pensil, ya, nih, ya, ini pensil, warnanya Bu Intan ganti, nih, pensil ini, maka kita tarik garis dulu. Pensil kan di sini, tarik garis ke sana,
tarik garis ke atas. Oke, berarti bentuk perkalian dari bilangan yang jawabannya pensil adalah 4 dikali 2 sama dengan, nah ini ya, jadi yang ditulis terlebih dahulu adalah bagian ini ya, ini yang dahulu ya, baru kemudian ini yang kedua, ini yang kedua, ini belakang, belakang, ini yang depan ya, yang merah ya, ini depan. Paham ya maksudnya Bu Intan kok menuliskan depan dan belakang ya? Nih kalau depan berarti yang ini. Ya, depan tuh yang ini. Belakang tuh angka yang di sini. Ya. Nah, depan dan belakang ini ya jangan sampai tertukar ya anak-anak karena ini konsep. Ya. Jadi langkah pertama cari dulu gambarnya, baru tarik garis. Setelah ditarik garis, berhenti di kotak biru. Ya, kalau di fotokopianmu mungkin tidak jelas ya, warnanya kan tidak kelihatan karena fotokopinya bukan fotokopi warna, ya, fotokopi biasa. Tapi anak-anak juga bisa sambil melihat dari buku paket. Nah, kalau sudah kita tentukan bentuk perkaliannya, kita akan hitung 4 dikali 2 berapa? Anak-anak bisa menghitung. Hitunglah. Dengan cara ditambahkan boleh. 2 tambah 2 ini ditulis di orek-orekan. Atau anak-anak bisa mengerjakan nanti dengan melihat video. Ya, nanti Bu Intan ajar ini. Boleh dengan cara seperti ini. 4 kali 2 ditambah 2. 4 ditambah 2. 4 ditambah 2. 6. 6 ditambah 2, 8. Berarti di sini 8. Di sini 8. Nah, cara mengerjakannya begitu. Atau menggunakan langkah perkalian ini. Ya, tadi 4 kali 2. 4-nya dilingkari, 2-nya dilingkari. Tarik garis 2. Ini di sini. Ini ketemu. Oh, jawabannya 8. Kamu bisa kembali dengan ini. Ya, contoh soal berikutnya, contoh kedua, bilangan yang terhalang dengan gambar jambu. Cari dulu gambarnya, gambar jambu, dilingkari. Tarik garis ke atas. Sudah ketemu. Angka yang di sini yang di depan, berarti 10 dikali 4, angka yang di belakangnya. Sama dengan boleh menggunakan penjumlahan begini atau anak-anak mencari ya. Tadi berapa? 10 dikali berapa tadi soalnya? 10 kali 4. Nah, 10-nya Bu Intan cari kursornya dulu. 10 dilingkari, 4 juga dilingkari. Tarik garis. Ini ke sini. Lingkari. Oh, berarti jawabannya adalah 40. Ya, atau dengan menggunakan metode penjumlahan. 4 ditambah 4 ditambah 4 ditambah 4 sampai 10 kali. Dan seterusnya. Maka tadi jawabannya adalah 40. Ya, nah di LKS-mu, anak-anak di LKS sudah Bu Intan taruh soal sama ya, gambar yang terhadap oleh bola. Bola berarti di sini. Topi ya. Kemudian sepatu, baju dan buku. Buku ada di sini. Ya. Caranya sama seperti tadi. Ya, cara mengerjakan. Jadi tulis dulu bentuk perkaliannya baru jawabannya. Nah, sekarang kita lanjut ke materi kita. Maaf, ini di layar dulu biar kelihatan ya. Nah, benda cair.
Nah, kemarin kita di sekolah sudah belajar tentang benda padat dan benda cair. Di benda cair, masih ingatkah kamu apakah benda cair itu? Apa saja benda cair yang ada di rumahmu? Benda cair itu berbeda dengan benda padat. Bentuk benda cair menyerupai bentuk wadahnya. Jika air teh, jika air teh, ini air teh ya, bukan teh. Air teh dipindahkan ke kaleng, maka bentuknya juga akan menyerupai kaleng. Walaupun telah dipindahkan, jumlah benda cairnya akan selalu tetap. Maksudnya begini, ketika kamu punya air teh sebanyak 10 mili, ketika dituang ke kaleng juga akan tetap 10 mili jumlahnya. Tapi bentuknya saja yang berbeda sesuai dengan wadahnya. Maka kalau boleh mengingat, kemarin Bu Ina sudah menyampaikan bahwa benda cair itu sifatnya akan berubah. Maksudnya berubah itu berubah sesuai dengan wadahnya. Nah, kita akan sama-sama belajar apa saja contoh benda cair. Walaupun Bu Intan yakin dan percaya, anak-anak pasti sudah tahu contohnya. Ya. Nah, yang pertama, jelas yang namanya contohnya benda cair adalah air. Ya. Terus ada apa ini? Kecap. Ya, tahu kecap ya? Di rumah pasti punya kecap. Kemudian saus. Saus itu juga termasuk benda cair. Kemudian sirup. Nah, sekarang kita membedakan mana cair dan mana padat. Ini adalah gambar contoh benda cair. Ini namanya air teh. Berbeda dengan ini. Nah, kalau ini tehnya, beda ya, air teh dengan teh. Maka besok kalau misalnya ada soal, anak-anak diminta untuk menyebutkan contoh benda cair, kalau anak-anak hanya menjawab teh, salah. Karena teh itu termasuk benda padat. Yang berbentuk cair itu hanya air teh. Jadi harus lengkap, air teh. Sama juga dengan kopi. Air kopi itu benda cair, sedangkan kopi sendiri adalah benda padat. Nah, Bu Intan sudah menjelaskan materi hari ini. Anak-anak bisa mengerjakan LKS halaman 9. Ya. Nah, ini halaman 9, jadi ini matematikanya tadi. Kemudian yang bahasa Indonesia, anak-anak diminta menuliskan 5 contoh benda yang berwujud air. Ini berwujud ya. Berwujud. Ya, berwujud cair. Ya. Tuliskan 5 contoh benda yang wujudnya cair. Tadi Bu Indah sudah menerangkan semua, anak-anak bisa menuliskan di sini satu persatu, atau kamu bisa memberi contoh yang lain. Nah, itu saja materi kita hari ini. Terima kasih anak-anak sudah memperhatikan. Mohon maaf kalau videonya mungkin sedikit terlambat. Tetap semangat belajar di rumahnya. Jangan sampai kendor semangatnya. Ya, kalau misalnya belum paham, anak-anak bisa bertanya pada orang tua atau pada Bu Intan melalui WA, atau anak-anak bisa mengulang kembali videonya ya sampai kalian benar-benar paham. Kita akan bertemu lagi hari Senin dan Selasa di sekolah ya. Nanti akan Bu Intan umumkan. Kemudian besok hari Kamis kita masih belajar secara daring. Jadi Bu Intan akan memberikan video tutorialnya kembali untuk materi besok. Itu saja, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang.